Selamat sore Ibu Bapak dan rekan-rekan mahasiswa. Jadi eh, ini jadwalnya masih ditukar karena Ibu Nuning yang masih sibuk dengan akreditasi program studi. Jadi jadwalnya nanti ditukar. Saya minggu ini semua. Jadi, nah hari ini saya akan bahas tentang PET analysis dan juga SEM, Structural Equation Modeling. Em, saya akan pakai buku, bentar, bukunya akan saya share di chat. Itu ada buku Lisrel. Jadi nanti ada dua software. Yang pertama Lisrel, yang kedua pakai R. Saya akan share juga ya R-nya, manual R-nya. Jadi ada dua software yang digunakan. Yang pertama Lisrel. Lisrel berbayar ya, jadi tapi Anda bisa uh, beli bajakannya di Tokopedia. Yang saya pakai sih resmi, tapi saya nggak bisa share. Nah, kemudian yang Lavan itu dari R ya. Lavan itu singkatan dari Latent Variable Analysis gitu. Nah, saya mulai dulu dengan yang Lisrel. Nanti hasilnya akan kita jalankan juga di R. Jadi ini buku yang saya share di chat. Jadi judul bukunya Lisrel for Windows Getting Started. Nah, di buku ini yang akan dibahas tuh hanya yang ini, penggunaan SEM-nya ini, Structural Equation Modeling, menggunakan Lisrel ini nama software. Nah, khusus di chapter 4, ini udah muncul belum e-book ya? Sudah, Pak. Sudah muncul? Tulisan e-book ini udah muncul loh. Sudah. Udah, ya, oke. Jadi ini judul bukunya Lisrel for Windows Getting Started Guide. Kemudian yang akan kita bahas yang bab 4-nya ini. Ini khusus untuk menjalankan Lisrel dari awal sampai selesai gitu. Nah, ini bab 4-nya, chapter 4-nya seperti ini. Jadi ada datanya ini data dari SPSS namanya Dipres SAV. Saya share datanya juga di chat. Jadi datanya ada di chat juga. Nah, dari ini data ini data dari SPSS. Jadi extensionnya SAV ini khusus extension file untuk SPSS. Nah, data ini terdiri dari 204 observasi ini. Jadi ada banyaknya responden 204. Kemudian ada 12 variabel, 12 indikator. Nah, nanti dari 12 indikator ini akan dibentuk variabel laten. Nah, kenapa disebut laten? Jadi kata laten artinya tersembunyi atau hidden gitu. Dia disebut hidden karena nggak ada datanya. Jadi ini kalau dilihat tampilannya nanti seperti di contoh ini, yang ada datanya tuh hanya variabel indikator yang ada 12 indikator ini. Jadi di sini ada seleb 1, 2, 3, 4, 5 sampai nanti
Jadi sel satunya ada 5, depressnya ada 4, dan impulsnya ada 3. Jadi 5 tambah 4 tambah 3, 12. Ya. Jadi ada 12 kolom. Ya, seperti tampilan di buku ini. Jadi yang tampil di kolom ini itu data yang observe, yang diamati, ya, observation nih. Sementara yang namanya laten itu nggak ada datanya, nggak ada gambarnya, gambarnya nanti ada, tapi datanya nggak ada, maka namanya disebut laten atau tersembunyi gitu. Nah, untuk menggunakan SEM atau PET analysis itu secara umum kita harus tahu gambarnya pertama, ya, atau harus tahu modelnya. Nah, yang akan kita kerjakan hari ini nanti dengan software Listra dan juga dengan software R tadi. Jadi kita harus tahu modelnya. Nah, di contoh sini modelnya itu seperti gambar ini. Jadi yang gambar elips ini yang laten, yang hidden. Sementara yang petak-petak ini itu yang ada datanya, yang tadi muncul di nanti kita akan lihat datanya seperti apa. Atau kalau Anda punya software SPSS, data yang saya share bisa dibuka di SPSS-nya. Atau di R juga bisa diimport. Di R. Dari R Studio, Anda bisa tinggal file, open, import. Nah, jadi yang namanya laten itu yang kalau dalam PET analysis atau SEM, Structural Acquisition Modeling, itu gambarnya selalu elips atau lingkaran. Jadi itu artinya dia variabel yang hidden, yang laten, yang nggak ada angkanya. Sementara yang ada angkanya itu gambarnya kotak. Jadi ini sel 1 sampai 5 itu ini ada angkanya. Berarti dia kotak. Jadi kemudian impuls 1, 2, 3 ini juga kotak, di press-nya 1 sampai 4. Jadi yang kotak-kotak ini nama variabel berarti atau indikator atau observed variable. Jadi ada 12 ya, 5 tambah 3 8 tambah 4 12. Itu yang ada datanya. Jadi yang digambar ini datanya seperti ini. Nah, kemudian yang gambar elips itu yang hidden, yang latent variable. Dan dia memang nggak ada datanya. Cuma dengan fasilitas software untuk yang SEM atau yang PET analysis kita bisa menggambarkannya. Nah, saya akan buka datanya di software Listrel. Nah, ini tampilan datanya. Jadi di sini ada selab 1 sampai 5. Kemudian ada di press 1 sampai di press 4 nih. Oops. Dan ada impuls 1 sampai impuls 3. Nah, ini datanya yang observe, yang ada angkanya. Dan ini banyaknya ada, kalau kita baris ke bawah, ada 204 data ya. Jadi kalau kita ingin menganalisis apakah itu PET atau SEM, ya intinya kita punya, kalau PET, kalau hanya PET bukan SEM, datanya semuanya observe ya. Jadi kita hanya tanpa ada yang hidden ya, tanpa latent variable. Tapi sore ini saya bahas langsung yang SEM-nya aja karena bedanya kalau yang PET saja hanya yang data observe, jadi latennya nggak ada. Tapi prinsip penggunaannya sama. Nah, jadi pertama-tama kita buka datanya seperti ini. Nah, kemudian untuk menggunakannya, untuk menjalankan listralnya ini, itu di e-book yang tadi saya share, ini di buku ini. Ini antara listral dengan ini muncul kan ya dua-duanya ya. Saya share gini deh dua-duanya. Ini antara e-book dengan listralnya. Jadi listral sebelah kiri, e-booknya sebelah kanan muncul kan ya. Muncul, Pak. Ya.
Ini saya jadi step-stepnya itu semua tertulis di sini. Jadi ini pertama import data karena datanya dari SPSS, jadi harus kita import. Nah, setelah diimport muncul seperti ini yang di layar ini, yang sebelah kiri. Nah, nanti setelah itu ini proses importnya. Jadi nanti kalau Anda import ada muncul pilihan file ini, kemudian dibaca. Nah, muncul seperti ini di kiri ini. Jadi ini datanya saya sudah import dari SPSS ke dalam Israel. Nah, sekarang kita ingin melakukan SAM. Jadi ini langkahnya dari yang ini nih. Jadi select new dari file menu, ini yang saya highlight. Jadi Anda klik file, kemudian new, ini terlihat kan ya. Kemudian saya pilih pair diagram ini. Ini sama instruksinya dengan di sini, yang 2 baris ini nih. Ya. Jadi select new dari file new, kemudian pilih pair diagram nih, 2 yang saya highlight ya. Ini saya klik OK, maka muncul jendela baru, dan jendela ini harus diberi nama. Jadi kita kan bikin jendela baru. Nah, jendela barunya ini jendela untuk menggambarkan path-nya atau menggambarkan SAM-nya gitu. Nah, ini kita kasih nama, misalnya saya namakan coba 1 gitu. Ya, namanya terserah kita ya. Coba 1. Nah, saya save. Jadi ini nama dari path diagramnya. Nah, muncul jendela baru seperti ini. Di mana judul jendelanya coba 1.pth. PTH-nya itu singkatan dari path diagram karena kita mau bikin gambar. Ya, ini tadi setelah path diagram, klik OK dan save. Jadi saya sudah save namanya coba 1. Ya. Di sini, kalau yang ini contoh namanya di press ya. Tadi saya namanya coba 1. Ya, setelah di save, kita pilih ini variable. Jadi setelah ini kita pilih variable dari menu setup. Ini ada tulisan. Jadi sini ada tulisan setup. Jadi pilih setup, kemudian pilih label, pilih variable. Jadi dari menu setup, kemudian pilih variable ini. Nah, muncul seperti ini. Nah, kemudian untuk memunculkan variabel yang tadi udah dibaca, itu kita pilih add ini, add variable. Jadi di sini kita klik add variable ini. Ini muncul kan ya yang saya lakukan, add variable. Kemudian kita browse nama filenya. Oops, tadi namanya namanya saya belum simpan. Saya ulang, saya belum simpan namanya. Oh ya, jadi nama data ini saya udah simpan namanya di Press1 LSF nih. Ini nama di sini, jadi ini saya ulang lagi. New, kemudian pilih paling bawah pair diagram, klik OK. Nah, tadi dikasih nama coba 1, ini namanya sama. Nah, muncul jendela baru seperti ini. Nah, kemudian kita mulai add variable ini yang masih di highlight yang biru. Jadi kita klik setup, kemudian add variable ini. Ya, itu yang saya highlight biru ini ya. Nah, di sini kita add variable, kemudian kita browse. Tadi namanya LSF. Nah, ini diganti LSF ini. Di press LSF. Ini jadi itu kemudian klik OK.
Ini saya klik OK. Nah, maka nama variabelnya udah muncul di sini nih. Variabel tadi yang datanya dari apa? Seleb 1, seleb 2, 4, 5 sampai yang impuls terakhir. Nah, itu variabel yang di sebelah kiri ini yang observe variable, ini judulnya observe variable. Jadi variabel yang diamati yang ada datanya. Nah, sementara di kanannya ada tulisan latent variable. Nah, ini yang variabel yang hidden, kata laten artinya tersembunyi. Jadi dia tidak ada datanya. Nah, caranya kita add aja gitu. Ini muncul kan ya? Jendela ini muncul nggak? Add latennya. Muncul, Pak. Muncul. Oke. Jadi saya klik add, kemudian kita namakan di sini, disuruhnya namanya ini kita udah sampai di sini nih, add latent variable yang ini nih. Jadi kita tadi yang add variable udah, sekarang kita yang sebelah kanan nih add latent variable. Ini kalau saya klik, nah latent variabelnya di sini disuruh memberi nama self f ini nih. Ini saya copy aja, saya taruh di sini. Saya klik OK. Nah, kita sudah menciptakan satu variabel laten. Nah, kemudian berikutnya, variabel laten berikutnya, ini namanya depress ini. Ini saya copy aja. Saya add lagi. Jadi add, kemudian namanya depress. Nah, ini yang kita lakukan tuh yang baris ini nih. Nah, sekarang baris yang ini. Jadi kita add lagi. Kemudian di sini namanya impulse. Ya, impulse yang ini nih. Saya klik OK. Nah, ini sekarang berarti kita udah menciptakan 3 variabel laten. Nah, kenapa kita pakai 3 latent variable? Itu sebenarnya dasarnya gambar ini nih. Kalau sini di bukunya ini kan kita kan mau membuat model seperti ini. Ya, jadi syarat menggunakan SEM atau path analysis kita harus tahu model gambar modelnya gampang gitu. Nah, di gambar ini yang diketahui datanya ada tuh yang gambarnya kotak-kotak. Sementara yang elips itu latennya nggak diketahui. Dan itu harus diciptakan. Ya, namanya terserah. Nah, di sini karena ikut buku namanya depress, self S, dan impulse. Nah, di tahap ini berarti kita sudah menciptakan variabel laten dan juga sudah membaca observe variabel yang ada datanya. Nah, ini kita klik OK. Nah, sekarang jendela path diagram ini berubah, ada tambahan observe dan laten di sini. Nah, untuk menggunakan menjalankan Lisrel ini atau software bisa pakai Smart PLS atau Lisrel, itu caranya kita harus menggambar. Nah, kalau nanti di Smart PLS gambarnya itu tinggal tarik di press-nya, otomatis yang lain ikut. Tetapi di Lisrel ini masih harus dipindah satu-satu. Jadi caranya pertama-tama kita harus lihat gambar elipsnya ini. Kalau di gambar elipsnya ini panahnya keluar semua, maka itu namanya disebut eksogen atau independen dari laten. Kalau ada panah yang masuk, dia disebutnya endogen atau variable dependent, tapi dependent yang laten ya. Jadi istilah dependent latennya itu endogen, yang independennya laten itu namanya eksogen. Nah, mungkin sebagai mnemonik, sebagai jembatan keledai, kalau panahnya keluar, itu eksogen, exit, dari kata exit, eksogen gitu. Nah, di gambar ini, yang depress ini, yang gambar hijau ini, itu panahnya semua keluar, nggak ada yang ke dalam. Makanya depress ini adalah eksogen atau independent variable. Nah, kalau ada panahnya yang ke dalam, seperti yang kuning ini, self S dan impulse, ini ada panah yang ke dalam, ada ke dirinya sendiri, maka dia endogen atau dependent variable dari laten. Nah, di dalam Lisrel, juga nanti kalau di Smart PLS itu dibedakan antara endogen dan eksogen. Untuk yang dependent itu dia masuk kelompok Y ini. Jadi seperti di sini yang self S ini kan dia panahnya ada yang ke dalam, berarti dia dependent. Kalau dependent berarti simbolnya Y, maka yang variable self S ini disilang ini.
ya, untuk menunjukkan bahwa dia ikut Y, judul ini kelompoknya Y. Nah, kemudian latennya juga sama. Ini jadi CLFS dan M impulse tuh termasuk endogen atau Y. Nah, endogen itu juga disilang. Jadi CLFS disilang, impulse disilang. Nah, di dalam Lisrel dia menggunakan alfabet Yunani. Jadi kalau endogen itu pakai simbol eta. Eta ini huruf Yunani, bentuknya seperti huruf N itu. Ya, artinya kalau disilang ini berarti dia kalau dari sisi laten dia nama endogen. Kalau nggak disilang dia nama eksogen. Bayanginnya kalau digambar yang panahnya keluar semua, exo, exit gitu ya. Nah, dari variabel ini berarti udah kita tentukan mana yang endogen, mana yang eksogen, mana yang dependen, mana yang Y, mana yang X gitu. Ya, setelah ditentukan kita bisa mulai gambar. Jadi caranya kalau di Lisrel atau di Smart PLS sama. Nah, bedanya kalau Smart PLS bisa narik sekaligus banyak, kalau di sini harus satu-satu. Jadi pertama-tama kita tarik ini di press ya. Jadi caranya ini di press ini, diklik, mouse-nya kiri, klik, kemudian ditahan dan ditarik dan dilepas di sini. Jadi kita gambarnya nggak usah menggambar sesuatu, tapi tinggal klik drag and drop gitu. Jadi ini di press, saya klik, ya klik mouse kiri, tetap ditahan, ditarik, dilepasnya di halaman gambar ini. Nah ini. Jadi kita udah pindahkan bagian kiri ini. Nah sekarang bagian kanannya yang hijau itu kita pindahkan juga. Jadi ini step 1, kita klik kiri dari mouse-nya, ditahan, nah, ditarik, digeser, dilepas di sini. Demikian juga seperti ini. Ini klik, drag and drop gitu ya. Jadi klik, ditahan kliknya, ditarik, di drag, kemudian di drop. Ini juga sama. Nah, kemudian yang ini sesuai di e-book yang di sebelah kanan, impulsnya juga ditarik. Ini meletakkannya boleh sembarangan. Nanti dia waktu di running, dia akan teratur gitu. Akan rapi sendiri. Nah, ini variable observe-nya. Jadi yang ini ada judul observe. Ini yang ada datanya udah selesai. Kita pindahkan di bidang gambarnya. Di bidang gambar ini, ya namanya untuk pad-nya. Jadi, ini pad-nya. Kan kata pad artinya jalur. Jadi ini jalurnya yang di apa? Yang digambarkan tuh ini observe-nya. Kemudian sekarang pindahkan latennya. Ini laten hijaunya di press. Jadi di press-nya kita tarik. Ini kemudian kita letakkan di sini. Demikian juga selap S-nya ini kita tarik, kita taruh di sini. Dan impulsnya juga sama, kita tarik, taruh di sini. Nah, sekarang semua variabel laten dan yang observe sudah dipindahkan. Nah, sekarang kita menggambar panahnya. Saya perbesar ya. Jadi ini ada apa? Toolbar-nya ini. Ini saya balikin lagi. Nah, sekarang kita gambar panahnya. Jadi kita tadi gambarnya mode-nya ini pilih panah ini nih. Ini terlihat ya di sini ada bar untuk pilihan kursornya. Kita pilih yang panah. Nah, kemudian kita tarik. Nah, tariknya juga sembarangan dari dalam elips, tarik ke sana, dilepas itu. Sesuai gambar yang di sebelah kanan ini. Yang ini juga sama, ini panahnya ke arah sini. Jadi klik,
kemudian drag dan drop. Dropnya di dalam gambar. Nah, ini nggak boleh di luar gambar. Jadi waktu kita mengerjakan seperti gambar ini di dalam softwarenya, dia berproses menuliskan sintaks. Nanti kita lihat sintaksnya. Kemudian ini juga ke sini. Oops. Impuls. Oh, ini saya lupa silang. Nah, ini semua sudah. Sekarang tinggal menghubungkan antara latennya. Jadi di sini dari depress ada ke CLFS modelnya. Kemudian depress ke impuls. Kurang masuk. Nah, kemudian dari impuls ke CLFS. Nah, jadi sekarang kita udah selesai menggambar nih. Sampai sini ada yang bertanya nggak? Jadi, oh ya, tentang SEM itu, jadi sebenarnya yang namanya SEM, Structural Experiential Modeling ini, itu sebenarnya semacam regresi, tetapi yang diregresi itu variabel laten. Jadi di sini ini semacam regresi dengan mediasinya dalam hal ini impuls gitu. Jadi ini seperti regresi biasa, tetapi yang diregresi adalah variabel laten. Nah, variabel laten tadi kita lihat ini hanya secara dari sisi data dia nggak ada angkanya. Cuman variabel depress ini dia dibentuk oleh 3 variabel ada 4 nih, sorry, ini lupa 1. Ini lupa narik. Ya. Jadi depress ini, variabel laten depress, variabel yang tersembunyi ini, dia sebenarnya dibentuk oleh 4 variabel observed, jadi oleh 4. Jadi kalau ini kuesioner gitu, jadi ini kuesioner mengukur depresi seseorang, pertanyaan ada 4 itu. Jadi yang kotak-kotak sebenarnya kalau dalam kuesioner dia yang kotak itu pertanyaannya gitu. Juga dengan ini self-esteem, ini ada 5 pertanyaan. Artinya untuk mengukur self-esteem tuh dia di kuesionernya menggunakan 5 pertanyaan. Impuls juga sama, impuls ini menggunakan 3 pertanyaan. Jadi sebenarnya yang namanya laten variabel itu semacam variabel yang tidak bisa diukur secara langsung. Jadi kalau misalnya di kuesioner usia Anda berapa, Anda bisa langsung jawab. Tetapi kalau misalnya misalnya Anda mengukur kepuasan pelanggan misalnya, apakah Anda puas? Nggak bisa ditanya dengan satu kalimat pertanyaan puas atau nggak puas, tapi harus dengan sejumlah pertanyaan yang bila dirangkum dia membentuk konstruk atau latent variable yang namanya kepuasan itu. Ya. Jadi idenya seperti itu. Jadi sekali lagi sebenarnya yang namanya structural equation modeling itu sebenarnya idenya sama dengan regresi. Cuma yang diregresi itu variabel-variabel laten atau variabel konstruk, variabel yang dikonstruksi. Ya. Jadi, nah ini biasanya pasti menggunakan kuesioner, di mana misalnya kuesioner kepuasan pelanggan, kuesioner loyalitas pelanggan. Nah, setiap loyalitas, kepuasan itu semuanya namanya konstruk atau laten. Artinya dia nggak bisa diukur secara langsung, harus menggunakan kuesioner. Nah, pertanyaan dalam kuesionernya itu yang kotak kalau di SEM ini. Sampai sini ada yang jelas ya. Jadi idenya sama dengan regresi, cuma yang diregresi variabelnya variabel konstruk atau variabel laten. Jadi laten tadi sering disebut laten, konstruk karena kita konstruksi, mengkonstruksinya dengan sejumlah pertanyaan. Sampai sini ada yang bertanya. Dan kalau Anda amati data di ini yang tadi itu jawaban kuesioner, ini pilihannya 1 sampai 4. Ya, bukan 5 tapi 4. Jadi mungkin dari kalau sangat setuju sampai sangat tidak setuju ya. Tapi cuma ada 4 titik atau sampai 4. Sampai sini cukup jelas. Nah, setelah gambar ini kita tinggal running. Tujuan runningnya itu membuat sintaks.
Nah, kalau kita ikuti di gambar ini, jadi yang barusan kita lakukan untuk apa? Ini tadi udah bikin apa? Untuk menggambarnya tadi ini sintaks sebenarnya ada di sini. Jadi klik, drag, and drop. Ya. Dan tadi memberi centangnya juga ada di sini nih. Jadi ini apa? Untuk yang eta ini dicek. Untuk impuls dan self S dicek. Jadi tadi ini yang impuls dan self S itu dicek di silang. Itu instruksinya ada di sini. Kemudian untuk menggambar tadi ini instruksinya juga di sini. Klik, drag, and drop. Jadi klik artinya diklik variabelnya. Kemudian di drag, ditarik, dan di drop. Ya, itu instruksinya di sini. Ini semua detail ya. Step apa yang saya lakukan tuh semuanya ada di buku yang saya udah share ini. Ini klik and drag semuanya ada di sini. Jadi setelah gambar ini jadi, nah ini gambarnya kayak gini jadinya sama ya. Ini bentuknya bisa nggak beraturan. Nah setelah jadi kita bikin sintaksnya ini yang di instruksi ini nih. Jadi ini kita build simplis. Nah, jadi caranya di sini kita klik setup nih, ini setup. Nah kemudian build. Nah buildnya ini ada dua pilihan, bisa literal, bisa simplis. Nah kalau yang simplis itu singkatan dari simple literal. Jadi ini kalau saya klik simplis, dia akan muncul jendela baru yang isinya instruksinya ini. Jadi ini instruksi dari gambar yang kita buat tadi. Nah, jadi model literal for Windows ini yang bisa klik and drag itu sejak versi 8 ya. Ini yang saya pakai versi 10. Yang terbaru 11 atau 12 itu. Jadi kalau sebelum versi 8 itu sama seperti R, harus kita ketik sintaksnya ini. Jadi ini harus kita ketik satu-satu. Jadi kalau masih versi lama harus diketik, tetapi dengan versi baru kita bisa langsung klik drag and drop. Ini tadi karena saya ada salah, ya tadi kalau kita klik drag-nya ada kesalahan, dia akan terekam. Jadi hanya waktu kita menggambar tadi, klik drag and drop itu dia merekam dan membuat sintaks seperti ini. Ini saya ada beberapa error, jadi saya hapus saja. Jadi ini sintaksnya seperti ini. Jadi ini hasil simplis ya. Kalau kita lihat dari, nah sintaks ini setelah jadi tinggal di run itu. Nah cara runnya ini sini run literalnya itu klik button ini. Ini ada gambar orang, ada huruf L-nya. Ini gambar orang lari dan huruf L, maksudnya run literal gitu. Nah itu menunya ada di sini nih. Jadi ada orang lari dan ada huruf L, maksudnya kalau kita apa? Ini tulisan run literal. Ini kalau saya klik, dia langsung jalan literalnya. Ups. Nah, ini saya mungkin ada yang salah sehingga dia nggak konvergen ya, ada error. Di gambar ini saya build ulang ya. Tadi masih ada yang error. Nah ini. Ya oke, sama errornya saya jalankan. Coba. Ini kalau saya run sama. Jadi di sini sintaksnya ada yang error. Karena tadi waktu saya klik drag itu kalau dilepas di sembarang tempat ya terekamnya suka error.
Ini saya buang-buang. Saya cek. Jadi kalau dari sintaks ini yang apa? Dari ruas kanan ini self S, ruas kanan sama dengan itu yang sebelah kiri itu arah panahnya. Jadi dari self S ke self 1 ini juga benar. Impulsnya 1 2 3 ini benar, repressnya benar. Kemudian ini impuls ke self S benar. Kemudian self S ke depress. Nah, ini terbalik ini. Ini depress ke self, oh ini benar. Kemudian self S. Jadi ini panah yang sebelah kanan tuh panah dari kanan ke kiri panahnya. Jadi seperti ini self S sama dengan self 1, artinya dari self S ada panah ke self 1 gitu. Ini benar semua. Kemudian yang ini dari impuls ke self S. Dari impuls ke self S benar. Kemudian dari self S ke impuls. Nah, ini terbalik ya. Dari self S nggak ada yang ke impuls. Jadi seharusnya ini dari impuls ke self S betul, kemudian yang di pressnya ini self S ke impuls ini terbalik. Harusnya di press. Jadi ini harus di press ke self S betul, di press ke impuls. Ini harusnya di press. Ini saya ganti. Saya copy, di press ke impuls. Nah, ini. Oh, udah ada di bawahnya. Nah, saya belum nih. Ya, jadi sekarang di press ke self S, di press ke impuls, di press ini ke self S dan di press ke impuls. Kemudian impuls ke self S. Nah, ini udah benar. Nih, sekarang mungkin bisa di run. Ya, ini. Jadi setelah di run nih hasilnya benar ya. Ini saya gedein. Atau saya gedein gini aja. Ya, jadi ini hasilnya. Langsung muncul angka-angkanya. Jadi itu kurang lebih penggunaan dari SEM. Jadi kalau PET itu biasanya variabel latennya nggak ada, semuanya digambarnya kotak. Jadi seperti regresi biasa. Nah, kalau yang sekarang ini muncul ini seperti regresi biasa, tetapi dengan mediasi ya. Jadi di sini impulsnya sebagai mediator. Jadi dari sini dari di press ke impuls baru ke self press. Jadi yang ini indirect, hubungan tidak langsung, dan juga ada hubungan langsung direct. Bedanya dengan regresi, yang kita di sini yang kita regresikan tuh variabel laten, variabel construct. Ya. Atau kalau tadi dalam bentuk kuesioner, misalnya kuesioner mengukur depresi, kuesioner mengukur impulsiveness, dan kuesioner untuk mengukur self esteem. Nah, hubungan antara ketiga variabel laten ini atau variabel construct-nya itu namanya structural equation modeling. Nah, pertanyaan strukturnya bisa dilihat di output. Jadi waktu kita menjalankan Mistral itu di Windows ini itu ada banyak file. Nah, untuk persamaan outputnya kita bisa lihat di output sini. Ini jendela baru, namanya output. Nah, di sini ada persamaan regresinya atau persamaan strukturalnya. Jadi ada bagian measurement-nya. Ini itu yang masing-masing ini elips dengan kotak-kotaknya. Dan juga ada yang namanya SEM, yang strukturalnya. Ini saya cari di sini. Nah, ini ada judul Structural Equation Modeling. Masih kebaca kan ya? Cukup gede atau kurang gede? Bisa kebaca kan ya? Ini.
Baca. Ya, jadi ini tulisan structural, dan kalau diamati structural ini bisa dibandingkan dengan gambarnya. Jadi di sini ada self S nih, yang ini self S-nya di sini, itu kan yang ini nih. Ini jadi seperti Y-nya dependent, dipengaruhi oleh depress ini depressnya koefisien 0,826 ini depressnya, dan impuls. Jadi ini seperti Y, ini X1, X2 gitu ya. Ya. Nah, karena yang dihubungkan variabel laten, dia namanya struktur persamaan structural equation ini. Jadi sebenarnya yang namanya SEM kan singkatan dari structural equation modeling. Jadi kita sebenarnya membuat ini persamaan ini sebenarnya kayak regresi, cuma yang diregresi adalah variabel laten gitu. Nah, dari regresi ini ada p-value-nya di bawah sini ya. Jadi seperti ini, impuls 0,2 berarti nggak signifikan nih, impulsnya nggak berpengaruh signifikan terhadap self S, sementara yang depress berpengaruh signifikan. Kemudian ini ada dua persamaan struktural, yang satu impuls ke depress ya. Jadi persamaan ini sebenarnya menggambarkan yang satu ini self S dengan depress, dan ini satu lagi self S dengan impuls ini. Jadi yang ini persamaan regresi laten sendiri, kemudian yang ini dengan dua lainnya jadi persamaan struktural lagi sendiri gitu. Nah, jadi ini strukturalnya yang sampai sini nih. Nah, kemudian yang bagian measurement-nya itu yang ini. Jadi misalnya depress ini diukur dengan tiga pertanyaan depress yang lain gitu. Nah, itu ada di sini nih, misalnya self S ini dengan self S. Ya. Jadi self 1 ini yang sebelah sini. Self 1 ini itu dengan self S, self 2 dengan self S gitu ya. Jadi ini measurement ya. Maksudnya measurement itu pengukurannya. Jadi di outputnya pun kita bisa pilih nih, sini kita pilih kalau kita pilih ini basic model, kita bisa pilih model strukturalnya nih, structural modelnya itu hanya elipsnya ya. Jadi yang namanya SEM itu sebenarnya regresi antar variabel laten, antar variabel construct. Jadi kita yang namanya variabel construct itu gampangnya kuesioner gitu. Jadi kalau Anda punya satu kuesionernya mengukur loyalitas karyawan atau mengukur apa. Nah, pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner tadi itu yang observe, yang diamati. Kemudian hasil dari seluruh pertanyaan di kuesioner tadi, misalnya mengukur depressiveness, atau mengukur self-esteem, atau mengukur impulsiveness dan sebagainya. Nah, itu di model ini kita bisa lihat strukturalnya, bisa dilihat dari sisi X modelnya, ini hanya bagian X-nya, yang independennya, bisa dilihat dari model Y-nya, yang ini, ya, atau basic modelnya seluruhnya itu. Jadi itu kurang lebih yang namanya SEM, Structural Equation Modeling. Jadi sebenarnya dia gabungan antara variabel yang di-observe, yang kotak-kotak ini itu sebenarnya pertanyaan dalam kuesioner. Kemudian pertanyaan ini misalnya membentuk depress. Yang ini membentuk self-esteem dan seterusnya. Nah, itu dari sisi output. Kalau Anda pakai Smart PLS juga sama. Cuma bedanya Smart PLS lebih mudah lagi karena dia menggambarnya itu bisa satu paket gini. Jadi mana sih menunya? Saya cari pen tapi dia menghilang. Nah, sekarang jadi setelah dapat gambar, setelah dihitung, nah kemudian kita harus di listral ini nih. Ini saya kembali ke gambar outputnya tadi. Gambar PTH-nya ini.
Ups. Nah, sekarang kita membacanya. Untuk melihat signifikan nggak signifikannya, itu yang sekarang ini di tombol estimate ini estimate. Jadi angka-angka ini coefficient ya. Jadi ini semacam apa coefficient regresinya. Dari depress ke self S itu 0,53, dari depress ke ini 0,16. Nah, coefficient ini sebenarnya ada di bagian output tadi ya. Ini kalau saya kembali ke outputnya tadi, di bagian struktural di sini yang nah ini di bagian measurement-nya ini ada self S sama dengan 0,078 impuls. Nah, itu ada nih self S nih 0,0 ini dibulatkan jadi 0,08 ya. Kemudian 0,826. Ini antara depress dengan self S. Ini. Nah, ini sini 0,826, di sini dibulatkan jadi 0,83. Ini sayang angkanya di gambarnya angkanya nggak bisa digedein. Jadi sebenarnya angka-angka yang muncul di garis ini itu ada di outputnya. Jadi di bagian Windows ini ada banyak file. Nah, salah satunya yang output ini, yang out ini bentuknya teks. Nah, di teks ini ada persamaan strukturalnya ini. Jadi ini seperti persamaan regresi, di mana angka 0,078, 0,82 itu koefisien yang kalau di garis ini karena garisnya dua angka di belakang koma, maka dia dibulatkan. Jadi 0,780 jadi 0,8 ini. Kemudian 0,826 itu jadi 0,83 di sini. Itu dari sisi koefisiennya, jadi seperti regresi. Nah, satu lagi, kita bisa lihat signifikansinya dengan cara ini. Ya, kita klik pilih t-value-nya. Jadi t-value ini uji t-nya. Ya. Kalau dia gambarnya merah, berarti dia tidak signifikan, gitu, gampangnya gitu. Dia menggunakan prinsip bahwa uji t-nya ini, kalau n-nya besar, dia menjadi distribusi normal. Jadi, patokannya plus minus 1,96. Artinya 5%, alfanya 5%. Sehingga nilai Z-nya 95% itu 1,96. Ya. Jadi kalau nilainya lebih kecil dari minus 1,96 atau lebih besar plus 1,96 dia signifikan. Nah, angka di sini ini kan 1,79. Berarti di bawah 1,96, yang ini juga 1,27 di bawah 1,96. Ya. Sehingga dia tidak signifikan. Ini dari sisi pad-nya, diagramnya. Nah, kemudian di sini ada angka chi-square ini. Chi-square ini ngukur goodness of fit. Apakah model ini yang kita gambar cocok atau enggak, fit atau tidak gitu. Nah, ini saya kembali ke estimate dulu. Untuk membaca ya selain chi-square ini ada goodness of fit yang lain. Jadi kalau saya kembali ke Windows ya, ini saya ke out-nya. Ini saya gedein. Nah, di bagian output tadi ini yang coba satu out itu ada goodness of fit. Jadi ini semacam menguji apakah modelnya cocok dalam arti gambar yang kita tarik itu cocok nggak sebagai model gitu. Nah ini tesnya apa untuk ngetes cocok enggaknya, fit atau enggaknya, itu ada banyak pilihan. Biasanya yang penting lebih dari satu gitu ya. Nah itu ada semacam panduannya. Nanti saya share, saya tunjukkan aja. Bentar saya cari filenya dulu.
Ya, oke, Pak Ketum. Oke, saya jelasin aja deh. Jadi kalau dari sisi gambar ini, salah satu ini kan pakai chi-square. Nah, chi-square ini distribusi untuk sampel kecil, sehingga kalau tadi kan datanya 204. Jadi kalau datanya, saya tunjukkan tabel chi-square sebentar. Nah, ini tabel chi-square udah muncul belum? Sudah muncul? Sudah, Pak. Jadi tabel chi-square ini sama dengan tabel T yang waktu kita bahas apa yang Bu Nuning bahas kenapa pakai Z. Nah, itu sama sifatnya. Jadi ini tabel chi-square, ya, chi-square table ini. Nah, ini sama untuk sampel kecil. Jadi kalau Anda lihat angkanya ini N-nya, begitu 30, ya, kan patokannya 30 biasanya, dia langsung loncat ke 40, kemudian 50, 60, 70, 100, kemudian 1000 gitu ya. Karena sebenarnya angkanya itu udah nggak berubah banyak. Jadi makanya chi-square ini intinya dia untuk sampel kecil. Gitu, kalau sampel besar nggak cocok. Sehingga sementara di list relnya tadi kita pakai yang ini udah ke-share belum? Sebentar. Ya, jadi di list relnya ini tadi datanya 204. Jadi dia hasilnya pasti p-value-nya 0. Nah, kalau p-value-nya 0 berarti nggak fit. Jadi di sini modelnya H0-nya itu fit, H1-nya tidak fit. Nah, jadi kalau p-value-nya 0 berarti H0-nya ditolak. Berarti H1-nya yang tidak fit yang berlaku. Nah, karena dia sampel kecil, maka patokannya untuk ini caranya adalah ini, nilai chi-square-nya dibagi df-nya. Kalau nilainya di bawah 3, dia marginal fit. Kalau di bawah 2, dia good fit gitu. Nah, ini 100,63 dibagi 41, itu di bawah 3 ya. Jadi dia model ini marginal fit gitu. Ya, nah nanti ini ada tabelnya, bagaimana cara membacanya. Nah, nanti saya nggak ketemu file, nanti saya share filenya. Jadi ada jurnal yang mengumpulkan ukuran goodness of fit ini yang di output tadi, yang kalau yang ini goodness of fit ini dikumpulkan, kemudian cara membacanya bagaimana. Jadi ada batasan-batasan nilainya. Nah itu kurang lebih seperti itu listralnya. Nah sekarang sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau enggak, saya beralih ke R Studio. Nah ini ini dari R ya.
Jadi di R ada package. Jadi kan waktu Selasa kemarin kita bahas RStudio. Jadi keunggulan dari R itu adalah package. Nah, ini ada kontributor, ada penyumbang yang bikin package namanya Lavan. Lavan ini singkatan dari Latent Variable Analysis. Ya. Jadi tujuannya menganalisis kalau regresi variabel yang observe yang ada angkanya, kalau latent variable ya. Jadi kita menganalisis tapi variabelnya yang variabel konstruk tadi, atau variabel-variabel yang terbentuk karena sejumlah pertanyaan dari kuesioner, gampangnya gitu ya. Nah, untuk itu ada beberapa notasi yang yang perlu diketahui. Jadi kalau untuk regresi di R tuh notasinya tilde ini. Jadi yang pertama ini sebenarnya kita membuat regresi berganda atau multiple regression. Ya, oke, ada yang mau pindah perangkat. Jadi ini seperti regresi Y sama dengan X1 plus X2 plus X3 plus X4. Jadi regresi berganda. Nah, dalam R itu atau RStudio, regresi itu simbolnya pakai tilde. Jadi saya share juga ada R-nya. Ya, jadi ini dari. Nah, bedanya dengan tadi kalau laser kan bisa klik and drag. Nah, kalau R memang syntax based, kita harus tahu sintaksnya. Nah, gampangnya untuk regresi itu simbolnya antara Y, variable dependent, dan variable independennya pakai tanda tilde ini. Tanda yang ini saya perbesar ya. Jadi tanda yang kayak huruf S tidur ini, itu namanya tilde. Ini tilde tulisannya seperti ini. Jadi ini sebenarnya regresi berganda di mana variabel independennya ada 4. Nah, mungkin saya contohkan gini. Misalnya X1 ini, ini saya sembarangan aja. X1-nya itu data dari keterangan 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya ada 5 data X1-nya. X2-nya ini juga misalnya data isinya misalnya 4, 5, 6, 7, 8. Ya, misalnya itu. Kemudian Y-nya ini saya sembarang aja. Misalnya Y-nya itu saya sembarangan aja. 9, 7, 8. Misalnya ini. Jadi ini semua datanya udah 55. Nah, kalau kita mau membuat regresi sebenarnya itu LM, linear model, kemudian ini kemarin ya, Y, kemudian tanda tilde ini, kemudian X1 tambah X2 tambah X3, ya. X2 aja sih. Ya. Jadi ini X1, X2, ini. Jadi ini sebenarnya tanda tilde ini yang di kanan, ini muncul kan ya, yang PD8 sama. Jadi kita ingin membuat, kalau kita menjelaskan ini simbol tilde ini untuk memisahkan antara variabel dependent Y dan variabel X-nya. Di sini contohnya saya bikin data sembarangan, ini saya bikin LM-nya. Nah, ini langsung menghitung koefisien regresinya. Jadi ini interceptnya 10,6 ditambah minus 1,4 X1 ditambah ini X2-nya nggak bisa dihitung. Ada angkanya. Ya artinya karena datanya sembarangan ya. X2 X2-nya apa sih? Atau kalau saya tulis lebih lengkap, summary LM Y tilde X1
Ya sama sih, artinya X2-nya nggak bisa dihitung di sini angkanya. Ya karena tadi mungkin data saya sembarangan ya. Tapi intinya yang saya ingin jelaskan ini. Jadi untuk regresinya pakai tanda tilde ini. Nah kemudian ini berlaku juga untuk yang laten ya. Jadi di sini yang dipakai huruf F ini, F1, F2 ini sebenarnya laten ya. Tapi simbolnya nggak harus F ya, jadi apa aja. Jadi intinya kita membuat regresi itu simbolnya tilde. Nah, tilde ini bisa regresinya bisa untuk variabel yang observe yang ada angkanya atau untuk variabel laten. Nah, kemudian kalau kita ingin mendefinisikan variabel laten, itu pakai tandanya ini sama dengan dan tilde. Jadi di sini F1 itu artinya F1 dibentuk oleh 3 pertanyaan, Y1, Y2, Y3. Jadi yang kalau tadi di listeran tadi ini gambar kotak. Ini ada 3 kotak atau 3 pertanyaan. Jadi 3 pertanyaan ini Y1, Y2, Y3 membentuk konstruk atau laten yang namanya F1. Ini juga sama, 456 membentuk konstruk atau laten yang namanya F2. Yang ini juga sama. Jadi yang ingin dijelaskan ini simbol ini sama dengan tilde itu tujuannya untuk mendefinisikan laten variable. Ini notasi dari Lavan ini ya. Nah, kemudian kalau dia bentuknya variance covariance, ini maksudnya pakai dual tilde ini. Kemudian kalau dia operator satu, ya, satunya nih sebagai variabel, tapi isinya satu, itu pakai tilde juga sama sih. Ya. Jadi ini penjelasan. Jadi kalau laten definisinya pakai sama dengan tilde. Untuk regresinya pakai tilde aja. Untuk residual atau covariance pakai tilde 2. Kalau untuk interceptnya, titik potongnya itu tilde 1 gitu. Ya. Jadi itu contoh sintaks di R. Nah, saya sekarang akan contohkan. Ya ini memang harus saya pun nggak hafal ya, jadi harus buka. Oh ya, jadi kalau jadi ini saya buka Google. Oops. Jadi sama seperti kemarin di R itu, di R package itu ada manualnya. Jadi ini ada, kalau tadi saya ketik Lavan gitu, ini ada PDF-nya. Ini kalau saya buka, nah ini bukunya ada sama seperti waktu hari Selasa. Buku untuk menggunakan Lavan nih. Jadi Lavan ini singkatan dari latent variable analysis ya. Jadi La-nya laten, Va-nya nih variable, An-nya nih analisis itu. Ini saya gedein. Ya, Lavan ini singkatan dari latent variable analysis. Ini masih versi 0,6. Meskipun dia bulan Februari tahun ini. Jadi cara menggunakannya pasti ada manualnya seperti ini. Ya. Nah, yang tadi saya jelaskan tuh notasinya ada di buku ini semua. Nah, saya kembali ke ini di R Studio-nya. Nah, misalnya ini posisinya kosong. Jadi saya mau menggunakan Lavan. Jadi pertama-tama kita baca datanya. Nah, di R Studio ini kita bisa import data juga. Jadi import data. Nah, tadi nama datanya di press dari SPSS ya. Kita jadi import dari SPSS nih, from SPSS. Kemudian kita browse.
Ini muncul nggak RStudio? Udah muncul ya? RStudio udah muncul ya? Atau belum? Udah muncul belum? Atau saya belum share? Saya ulang lah. Ini saya share ulang. Ini RStudio. Ini RStudio-nya. Jadi sekarang saya ingin menggunakan R untuk running yang tadi, yang data di press tadi. Jadi saya klik file, kemudian kita import dari SPSS nih, from SPSS. Kemudian saya browse. Tadi datanya ada di folder Listral sini. Nah ini namanya data di press. Ini kita import. Nah ini datanya udah saya import. Ya. Jadi ini ada seleb 1, seleb 2, dan seterusnya nih. Sampai sama, kayak datanya kayak ini di Listral tadi, yang ada impulsnya juga sama. Kemudian ini saya attach. Ini tujuannya di attach supaya bisa dibaca. Apa? Attach. Oops, ya, oke. Jadi kalau kita attach, kita bisa baca kolom-kolom datanya. Nah, kemudian kita bikin sintaks dari Listral-nya. Ini saya buka buku yang tadi. Jadi, nah ini apa kelemahan mungkin nggak enaknya SAM atau R ini harus dibikin coding. Nah ini jadi kan tadi simbolnya udah dibuat nih. Jadi kalau kita ingin mendefinisikan variabel laten nih, jadi yang dari data ini nih, self S-nya nih, yang ini kan yang self S kuning. Ini muncul kan ya Listralnya sama Dodonya. Iya, ada yang mungkin udah perangkat. Jadi self S ini dibentuk oleh self 1, 2, 3, 4, 5. Nah, cara mendefinisikan tadi pakai tanda sama dengan tilde ini, sama dengan tilde ini. Ini kelihatan nggak sih? Jadi ini apa cara mendefinisikan? Ini saya namakan model gitu ya. Ini model sih nama saya sendiri, boleh namain apa aja. Kemudian tanda panah ke kiri ini, kemudian tanda petik. Ini ada tanda petik buka dan tanda petik tutup di sini. Nah, kemudian kita tulis ini kalau ada tanda pagar measurement ini hanya kita sendiri nama kita ya. Jadi tapi ini memang bagian dari measurement modelnya itu bagian ini self S ini dia dibentuk oleh self 1 sampai 5. Di press-nya dibentuk oleh di press 1. Jadi latennya ini self S di press itu laten yang gambar elips ini dia dibentuk oleh yang self 1 sampai 5, di press 1 sampai 4 dan seterusnya. Nah, itu sekarang tadi kan saya katakan bahwa yang namanya SAM itu sebenarnya regresi. Apa yang diregresi? Laten. Nah, ini bagian sini nih. Ini. Nah, ini regresi. Jadi yang sebelah kiri tanda tilde ini, di sebelah ini, itu Y-nya. Jadi sini Y-nya dipengaruhi oleh depress. Nah, itu maksudnya impuls ini dipengaruhi oleh depress. Demikian juga yang self S ini. Self S ini, dia kan dipengaruhi oleh depress-nya, ada panah dari depress, ada panah dari impuls. Nah, ini. Nah, ini regresi dari, atau ini gampangnya, ini structural modelnya itu ini. Ya udah, itu cara nulisnya gitu. Jadi ini kita udah selesai. Ini sintaks dari R-nya sampai sini. Ya. Nah, kemudian sama, jadi kita cuma bedanya kalau LM atau linear model, ini pakai SAM gitu.
SEM ini dari paket Lavan tadi ya. Ya, jadi kalau di regresi tadi kan saya pakai apa? Saya kan tadi pakai LM gini kan. Yang ini. Ya, oh tadi salah. Tapi LM itu linear model. Tetapi kalau untuk yang SEM apa? Struktural instruction model itu instruksinya pakai SEM, bukan LM tapi SEM. Model. Nah, model ini tuh ya bagian ini nih dari sini sampai tanda petik sini. Itu modelnya. Nah, datanya ini namanya dipres ya. Tadi kan nama datanya dipres. Jadi ini kita bikin model. Jadi modelnya ini semua dengan data ini itu dinamakan fit. Nah, kemudian kita summary aja. Jadi ini sebenarnya summary LM tapi ini summary SEM gitu. Nah, ini kalau saya copy paste, saya running di R Studio. Ya, ini kan ini datanya udah muncul di sini, sehingga tinggal copy paste saja. Nah, ini hasilnya seperti ini. Sebentar saya gedein dulu. Ya, nah ini hasilnya. Jadi misalnya persamaan ini saya ulang deh. Ini tadi layarnya belum lebar. Nah ini latennya. Jadi impuls ke dipres ini 0,085. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan output yang literal tadi, saya stop sebentar, saya share ulang. Ya, jadi di sini ini kalau saya buka output tadi, kita lihat persamaan strukturalnya. Nah ini ya, dapatnya kurang lebih sama ya. Jadi misalnya yang ini impuls ke dipres tuh 0,16. Oh, angkanya beda ya. Ya mungkin beda rumus yang di ini impuls ke dipres 0,085. Kemudian ini 0,078 dan 0,826. Ya ini agak beda persamaannya. Tapi bagian ini bagian persamaan strukturalnya. Ini IP value-nya. Jadi itu kurang lebih kita bisa pakai Listral atau Smart PLS, tapi juga bisa pakai R Studio ini. Ya kurang lebih seperti itu. Memang untuk makanya kita harus apa? Kalau saya biasanya di googling aja banyak contoh kalau R itu banyak contohnya di internet. Ya. Di YouTube juga banyak videonya. Kurang lebih seperti itu modelnya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada pertanyaan boleh. Atau saya foto dulu, mungkin bisa buka kameranya, open cam. Saya foto sebentar. Ya, sambil kalau ada pertanyaan silakan. Ya, kalau absen sih langsung direkam dari Zoom-nya ya. Jadi dari Zoom tuh ada fasilitas untuk kehadiran presensi. Jadi itu tercatat secara detail ya. Jadi misalnya Anda join kemudian ada terpental keluar, join lagi itu ada waktunya gitu. Jadi antara masuk dan keluarnya tercatat dan jumlah total waktu ikutnya juga tercatat dari fasilitas di Zoom-nya. Jadi ada fasilitas untuk kehadiran. Jadi nggak ada link, ada pertanyaan untuk link. Jadi oke, ada yang mau ditanyakan nih sampai sini? Jadi ini
topik tentang yang PET analisis, tapi sekaligus untuk yang SEM ya. Bedanya cuma kalau PET itu yang digambar, yang dihubungkan kotak-kotak semua, observe semua. Tapi kalau yang SEM itu yang dihubungkan bisa elips. Ada pertanyaan? Kurang lebih gambarnya seperti itu paket SEM. Ada buku banyak ya dari jadi misalnya kalau saya tunjukkan di Google, jadi kalau misalnya saya ketik di Google Lavan tutorial itu ada banyak tutorial. Mungkin ini nah ini ya ini jadi saya ketik itu 8 tutorial muncul ini cukup bagus nih yang ini. Jadi ini ada apa? Ini ada versi PDF-nya. Ini bisa di ya. Ini nanti saya share. Ada 49 halaman. Ya ini cukup bagus nih. Ini saya share di chat. Jadi yang barusan saya buka, saya share di chat manual dari jadi yang sekarang tampil ini barusan saya share ini cukup baru 9 Januari 2023. Jadi ini memperkenalkan komponen-komponen dasar dari Lavan, termasuk contoh. Jadi ini misalnya kita lihat e-booknya. Ya ini contoh dari mulai download R-nya sampai package-nya ini. Ini cara install package-nya. Ini model sintaksnya. Nah ini seperti yang saya jelaskan tadi, ini model sintaksnya. Nah, ini contoh sintaksnya. Jadi ini bisa di copy paste dan di run. Nah ini ada contoh kalau sebagai CFA, sebagai confirmatory factor analysis. Nah, ini kalau factor analysis itu sebenarnya bagian measurement-nya itu. Jadi sini latent visual diukur dengan pertanyaan X1 sampai 3, tekstual 456 dan speed 789. Nah, dari gambar itu ini sintaksnya ini. Nah, ini simbolnya sama dengan tilde untuk mendefinisikan variabel latennya. Ini cukup bagus. Ini runningnya, hasil running. Jadi ini apa ya, CFA ya, confirmatory factor analysis. Kalau kita lihat contoh, nah ini contoh SEM-nya. Jadi contoh SEM, structural equation model. Ini datanya political demokrasi. Nah, data ini udah ada di dalam paket Lavan ya. Jadi si Lavan ini udah termasuk data demokrasi politik ini. Nah, ini gambarnya seperti ini. Nah, dari gambar ini
kita bisa mendefinisikan sintaksnya seperti ini. Jadi ini bagian measurement-nya. Jadi misalnya ini DM65. DM65 ini kan dibentuk oleh Y5, Y6, Y7, Y8. Jadi nulisnya ya gini. Jadi sebenarnya logis gitu. Kemudian yang 60 ini dibentuk oleh Y1, 2, 3, 4. Ya. Yang 60 dibentuk oleh Y1, 2, 3, 4. Yang IND 60, 1, 2, 3. Nah, itu measurement-nya. Nah, dari sisi latennya atau hidden-nya ini. Jadi ini DM60 dibentuk oleh IND60, DM65 dibentuk oleh IND60 dan DM60. Nah, kalau kita lihat gambarnya ini kan, jadi misalnya DM, ini saya minimize sedikit. Nah, jadi ini DM60 dengan IND60. Ini DM60, IND60. Ya, jadi DM60 ini dibentuk oleh IND. Nah, yang kedua ini itu DM65 dia dibentuk oleh DM60 dan IND60. Ini. Jadi yang ada judul regresi itu sebenarnya SEM ya, Structural Execution Modeling. Tapi kan kalau tadi saya katakan bahwa kalau yang di regresi variabel laten dia namanya SEM ya. Cuman di sini dia pakai istilah regresi. Ini residualnya kalau memang modelnya ada error. Jadi di sini misalnya antara Y1 dengan Y5 ini berinteraksi, berkorelasi. Nah, itu ini Y1 dengan Y5. Nah, ini tandanya pakai 2 tilde. Ya. Jadi tanda tildenya ada 2. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi tutorialnya bagus nih. Dia bikin sintaksnya. Nah, ini sintaks lengkapnya. 8 project. Nah, ini bisa langsung di-run gitu hasilnya ini. Ya. Jadi ini tutorialnya sudah saya share dan ini untuk R atau RStudio sama ya. Bisa dicoba, datanya pun ada di dalam e-book ini, dijelaskan. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Jadi kalau yang kalau dari sisi materi ini memang ditukar-tukar urutannya. Jadi yang saya bahas tuh saya harusnya tanggal 3 dan 7 Maret 7 Maret dan 10 ya. Tapi kebetulan saya ada tugas lain jadi nggak bisa. Nah, yang Bu Nuning ini juga sama. Bu Nuning sedang mengurusi akreditasi dari Prodi MET. Jadi mungkin Bu Nuning minggu depan ya. Jadi tukar jadwal. Jadi schedule-nya masih sama Selasa Jumat tapi materinya urutannya berubah. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang ingin tahu apa gitu? Diganti, harusnya saya masuknya ini hari dia masuk PET sama RStudio, padahal saya ingin masuk logistik. Dia New Haven Business. Oh, yang mana? Ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, ya. Enggak. Tapi intinya ya itu. Jadi yang namanya structural execution modeling mau pakai software apapun juga sama ya.
Cuma beda di rumusnya. Jadi seperti Smart PLS tuh dia dasarnya variance. Kalau yang Amos, Lisel tuh dasarnya covariance. Matriksnya beda, sehingga hasil angkanya pasti beda. Jadi hasil perhitungan dengan Smart PLS itu akan berbeda dengan Lisel, beda dengan Amos. Karena memang rumusnya beda. TLS. Tujuannya sama untuk mencari persamaan regresi, tapi yang diregresi adalah variabel laten atau variabel construct. Nah, variabel construct atau laten tadi itu bayanginnya kuesioner ya, satu kuesioner itu pasti ngukur sesuatu gitu. Nah, antar kuesionernya dihubungkan. Jadi misalnya Anda punya kuesioner kepuasan pelanggan, punya kuesioner minat beli, punya kuesioner loyalitas pelanggan, nah itu bisa dibuat regresi. Tapi yang diregresi bukan pertanyaannya atau variabelnya, tetapi antar kuesionernya. Nah, karena satu kuesioner itu sebenarnya membentuk variabel laten atau konstruk. Dan juga biasanya dalam penelitian itu kita nggak, kalau kuesioner kita jangan bikin sendiri, tapi biasanya udah ada. Jadi ini saya contohkan di Masih ada semua. Jadi contoh yang populer tuh ini service quality atau kualitas layanan. Nah, kuesioner ini udah dari tahun 88 ya, udah berapa puluh tahun ya, 30 tahun lebih. Sampai sekarang masih dipakai. Para suraman. Ya, para suraman. Jadi intinya kuesioner biasanya kita bisa cari di internet, nggak usah bikin dari nol. Kecuali topiknya aneh, tapi jadi satu kuesioner ini itu ya satu variabel laten. Jadi sini ini pertanyaan ada 22 item, 22 pertanyaan. Nah, kalau dirangkum dia membentuk variabel laten namanya service quality ini atau kualitas layanan. Nah, kualitas layanan ini bisa dikaitkan dengan misalnya loyalitas karyawan atau loyalitas konsumen gitu. Ini kan tentang kualitas layanan terhadap konsumen, kita bisa kaitkan membentuk SEM dengan misalnya loyalitas karyawan. Jadi ada kuesioner lain yang mengukur loyalitas konsumen. Kita bisa lihat pengaruh dari kualitas layanannya terhadap loyalitas konsumennya gitu. Nah, itu membentuk SEM. Ya, bisa dirangkai banyak kemungkinan, tapi intinya yang namanya SEM itu membentuk regresi, tetapi yang diregresi adalah suatu variabel laten. Variabel laten itu bayangannya kayak kuesioner service quality, itu satu laten. Karena service quality-nya sendiri nggak ada angkanya, tetapi dia dibentuk oleh 22 pertanyaan ini, 22 item ini. Ada 22 pertanyaan. Ini kalau ke bawah. Jadi biasanya ada kumpulan kuesioner yang bahkan dibukukan ya. Jadi ini kalau saya ke bawah. Sampai saya gedein deh. Nah, ini ada 5 dimensi, tangible, reliability. Ini semua dimensi ini kalau dirangkum membentuk yang namanya kualitas layanan atau service quality. Nah, ini di bagian belakangnya ada kuesionernya biasanya. Nah, ini jadi Q1, question 1 sampai 4 tuh mengukur tangible, Q5 sampai Q9, jadi question 5 sampai 9 reliability. Tapi totalnya ada questionnya ada Q1 sampai 22. Jadi ke 22 Q ini, questionnya ini,
Itu kalau di literal tadi, ini gambarnya kotak. Jadi setiap pertanyaan tuh satu kotak. Ya. Nah, Q1 sampai Q4 ini, kalau digambar tadi, ini membentuk latennya tangible. Kemudian Q5 sampai 9 tuh reliability. Jadi ini tangible, reliability, dan sampai 4 ini dia dimensinya, atau untuk mengukur service quality dia tadi dari 5 dimensi ini. Ya, itu contoh apa? Nah ini kebetulan dipakai ada Institut Ilmu Kesehatan. Contohnya menggunakan service quality. Jadi intinya nggak usah bikin kuesioner sendiri, bahkan ada buku yang mengumpulkan kuesioner. Saya contohkan di Ya kan? Survei dosen. Kuat. Nah ini ada buku ya. Buku ini kumpulan kuesioner nih. Di sini ada 250 kuesioner. Ini saya katakan bahwa dalam suatu penelitian umumnya kuesioner nggak bikin sendiri ya. Jadi ini di buku ini ada 250 kuesioner dari jurnal-jurnal internasional, dan kuesionernya macam-macam ya. Jadi ada kuesioner tentang etika, tentang marketing, tentang SDM. Dan ya ini contoh, ini Fuad Marsudi ini dosen dari Undip ya. Dia mengumpulkan kumpulan kuesioner. Maksudnya ya tujuannya bisa dipakai buat tesis, skripsi, disertasi. Kalau kita butuh kuesioner. Nggak cuma di Indonesia, di luar negeri pun ada kumpulan kuesioner, ada yang bikin ya. Misalnya misalnya ini. Handbook marketing. Iya, tapi ada kata scale-nya. Jadi ini sebenarnya scale itu artinya kumpulan kuesioner. Ini ada multiple measure for marketing dan consumer. Jadi ini buku ini kumpulan dari kuesioner tentang marketing dan perilaku konsumen. Ya, isinya ini kalau kita lihat konten. Orang ini berkaitan. Nah ini ada apa? Ya ini jadi misalnya untuk yang apa yang gampang. Usia tampang. Ini misalnya sikap bisnis terhadap marketplace, atau ini, nah ini job satisfaction. Jadi ini mengukur kepuasan, atau ini pengukuran kinerja. Jadi ini bisa jadi ada yang mengumpulkan kuesioner nggak cuma orang Indonesia, tapi di luar negeri pun ada yang mengumpulkan ya. Jadi kata scale ini itu artinya kuesioner, karena sebenarnya kan di kuesioner itu seperti skala. Jadi misalnya tadi service quality ini itu angka jawaban kita kan pakai angka 1 sampai 5 pakai skala Likert. Nah, 1 sampai 5 itu sebenarnya skala yang mengukur service quality. Jadi kadang-kadang kuesioner itu istilahnya scale gitu. Scale ini artinya skalanya gitu. Skala untuk mengukur marketing di sini. Ya. Jadi itu kuesioner, kemudian
Ada yang mau ditanyakan nih sampai sini? Ada pertanyaan? Nggak ada? Nyalakan kamera Anda. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri di sini. Jadi ini topik-topik yang lain masih ada. Jadi yang dari saya itu harusnya yang nomor 7-8 ini seharusnya minggu depan, tapi karena saya ada tugas lain sehingga saya dimajukan, dan kebetulan juga Bu Nuning tidak bisa minggu ini karena ada urusan akreditasi dari program studinya. Jadi topik ini akan bergeser ke minggu depan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya stop di sini kalau nggak ada pertanyaan. Jadi materi sih udah di-share semua. Kecuali listrelnya nggak bisa, karena mungkin harus beli. Tapi kalau software saya nggak mau beli bajakan di Tokopedia, bisa beli online juga. Kalau beli online tuh cuman dikasih linknya langsung dapat, langsung install gitu. Kalau dari Tokopedia biasanya yang jualan software bajakan tuh bisa beli linknya. Oke, ada yang mau ditanyakan nih sampai sini? Kalau nggak ada, saya tutup aja. Ada yang mau bertanya? Atau mau difoto, bisa buat open cam, saya foto. Minimal buat arsip. Bisa buka kamera, saya foto sebentar. Ini bagaimana buka kameranya, saya nggak tahu. Bisa buka kamera mungkin yang lain. Kalau Sudah. Ya, berubah betul ini. bisa mengikuti ya, harusnya nggak terlalu cepat. Cuma memang kita nggak bisa dipraktekkan karena softwarenya, kecuali yang art tadi ya. Kalau art bisa deh. Nah, tapi di link apa yang saya udah share dari 8 tutorial tuh bisa dicoba semua, langsung copy paste aja. Kamera yang mana? Ya Allah. Bukan kamera itu. Yang mana? Kamera yang mana? Nah, Kamera yang mana? Mana kameranya Bude ya hilang. Mana kameranya? yang buka cuma segini. Oke, saya foto. Ya oke, sampai hari Selasa depan. Saya akhiri. Oh, ini udah muncul lagi fotonya. Saya foto lagi sekarang. Terima kasih. Ya, oke. Sampai Selasa depan. Terima kasih. Oh, foto ini yang dibuat. Sini kau dulu. Suha. Saya tutup. Sini. Sancho. Bukan kamera. Mas Sancho, udah tutup aja. Udah nggak ada yang lagi kan? Ya, terima kasih. Saya tutup ya. Ya. Suha. Saya lagi Zoom sama orang. Saya nggak tahu buka kameranya. Sini kau dulu, saya tanya. Sini kau dulu. Apa yang kau buka? Cobalah kau buka. Tadi yang mana? Yang pergi ke kamera. Coba.